Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok musiknya mati ya, sahabat? Kita kencangin dulu musiknya sambil main musik ya. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya akan berbagi topik pembelajaran bahasa sastra Indonesia. Saya akan berbagi topik bab terakhir pada silabus pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 ya, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga akan bermanfaat sebagai referensi tambahan video dan deskripsi ini untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bagi kawan-kawan yang mengajar di kelas 9 atau bagi siswa-siswi yang belajar di kelas 9. Oke, tidak menutup kemungkinan juga untuk kelas-kelas yang lain. Kita akan membahas tentang berliterasi dengan buku non-fiksi. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa literasi itu merupakan bagian dari kehidupan kita dalam unsur kebahasaan ya. Nah, ada 4 aspek kebahasaan, mulai dari menyimak, membaca, berbicara, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis ya sahabat-sahabat. Nah, semuanya itu tak luput dari literasi. Oke, nah jadi kita akan berliterasi dari buku non-fiksi. Sebenarnya literasi itu banyak jenisnya ya, bisa dari artikel-artikel, pokoknya yang jenis kebahasaan, menulis dan membaca, aspek yang menuntut kemampuan kita untuk membaca dan menulis, yang tentunya juga bisa harus menyimak ya, dan berbicara juga. Nah, itu termasuk keterampilan dari berliterasi. Oke, secara umum ya, literasi itu adalah keterampilan untuk menyimpulkan isi buku dan menuliskan kembali dalam bentuk tulisan yang lain. Oke, akan kita lanjutkan. Nah, ini termasuk pada bagian pembahasan bab 7 ya di kelas 9, bab terakhir ya, berliterasi dengan buku non-fiksi. Ada beberapa yang akan kita bahas pada bab ini ya. Yang pertama, jenis buku ya, buku yang bisa kita literasi ya, ada 2 jenis nantinya akan kita bahas. Nah, yang kedua adalah unsur-unsur dalam buku fiksi dan non fiksi. Yang ketiga akan kita bahas peta pikiran atau garis alur atau rangkuman ya. Nah, yang keempat adalah hubungan antar unsur dalam buku fiksi maupun non fiksi. Nah, yang terakhir adalah tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan fokus pada berliterasi pada buku non-fiksi nantinya sahabat-sahabat. Untuk kelas 9 akan menulis sebuah tulisan ilmiah kecil yang merupakan salah satu dari bentuk bukti bahwa literasi di jenjang MTS sudah bisa tercukupi ya kompetensinya. Nah, jadi buku non-fiksi itu terdiri dari beberapa jenis. Ada 2 jenis akan kita lihat di sini ya. Jadi buku fiksi, ada buku non-fiksi. Jadi gender buku, jenis kelaminnya buku itu ada 2 ya. Ada buku fiksi, buku hayalan, buku yang ditulis dari rekayasa berpikir, terjemahan dari kenyataan yang dialami oleh penulisnya. Artinya bukan dari kenyataan, bukan dari fakta dan bukan dari fakta dan data ya sahabat-sahabat. Buku fiksi itu ada berapa jenis lagi ya. Ada roman, ada novel, ada antologi cerpen, antologi puisi. Semuanya yang bersifat imajinasi itu adalah fiksi. Jadi fiksi itu artinya dari imajinasi ya sahabat-sahabat ya. Yang kedua, gender buku atau jenis buku atau karya tulis ilmiah ini dalam bentuk non-fiksi. Nah, non-fiksi ini artinya buku yang ditulis dari fakta dan data yang digali berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar atau berdasarkan literatur. Nah, buku non-fiksi ini ada yang disebut jenis buku biografi. Biografi ini menceritakan tentang kehidupan atau tokoh-tokoh terkenal ya. Nah, yang bisa diambil contoh tauladan di dalamnya
bisa dijadikan sumber motivasi bagi pembaca, atau yang bisa dijadikan sebagai pedoman-pedoman untuk bisa sukses seperti yang diidamkan pada tokoh itu. Nah, yang kedua, buku non fiksi ini adalah buku pendamping ya, biasanya buku-buku pelajaran. Nah, buku-buku ilmu pengetahuan ya. Nah, yang berikutnya adalah kamus. Kamus itu adalah susunan kata yang disusun secara abjad ya, dan diberi makna sesuai dengan jenis kamusnya. Kalau kamus bahasa Indonesia, maka akan dimaknai kata itu sesuai dengan konteks kenyataannya di kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi ensiklopedia ya. Nah, ini adalah rangkuman-rangkuman dari publikasi-publikasi ilmiah atau artikel-artikel tentang teknologi dan lain-lain ya. Oke, ini timbul ini. Oke, kita mengganggu ya. Oke, kita keluarkan aja ya sahabat ya. Kemudian ada lagi literatur ya. Nah, literatur ini artinya sumber bacaan atau referensi yang dijadikan bahan untuk menulis satu tulisan tertentu ya sahabat-sahabat. Yang terakhir ada lagi namanya buku motivasi. Buku buku apa namanya, untuk memberikan motivator kepada orang-orang ya, sebagai motivasi hidup bagi orang-orang. Nah, ini buku motivasi ya. Oke sahabat-sahabat. Nah, itulah genre buku yang harus kita bahas, dan nantinya akan kita lanjutkan membahas tentang unsur-unsur dari buku itu ya. Nah, oke sahabat-sahabat, saya berterima kasih atas kesempatannya, atas kesediaannya sahabat-sahabat semua menyimak video saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video ini dan apa yang saya tulis pada deskripsi video ini dapat menjadi referensi, dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi siswa dan juga bagi guru dalam mengajar. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya Wahaji Banjar ya, dengan subscribe, likes, dan bagikan materi ini sebagai amal jariah ya. Siapa tahu selain Anda ada yang memerlukan ya. Nah, jadi tolong dibagikan, tolong di subscribe juga untuk membantu channel kami terus berkembang dan berbagi berbagai macam topik ya, sharing ilmu, sharing pengetahuan dan hiburan. Oke, subscribe, like, bagikan materi ini. Oke, sangat bermanfaat untuk perkembangan amal jariah ke depan. Oke, terima kasih. Nah, untuk sahabat-sahabat semua, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Oke, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.